مرحبا أهلا وسهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran usul fikhi, ilmu usulil fikhi, pada pertemuan yang kedua. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan pertama kita sudah membahas sedikit tentang pengertian dari pelajaran kita ini, makna dari ilmu usulil fikhi ini, makna dari al-usul dan al-fikhi. Bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar atau dasar yang harus kita pahami dalam mempelajari ilmu fikih, dalam memahami hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perangkat-perangkat yang kita perlu fahami atau rumus-rumus yang perlu, kaidah-kaidah yang perlu kita fahami atau kita perlu ketahui dalam memahami sebuah hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira itu pengertian singkat dari ilmu usul fikhi. Kemudian pada kesempatan ini kita akan masuk kepada muqaddimah pembelajaran kita, pembukaan pelajaran usul fikhi kita. Insyaallah untuk pelajaran usul fikhi ini, kitab yang akan kita jadikan panduan atau rujukan yaitu kitab yang merupakan warisan kita di As'adiyah, di mana ditulis, yang dikarang oleh seseorang yang menisbatkan tulisannya itu kepada Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi. Kitab ini ditulis oleh Al-Fakir Abdul Qadir bin Haji Khalid bin Al-Hajj Khalid. Dia adalah, dulunya ini adalah seorang mahasiswa dari kuliah Usuluddin di Universitas Al-Azhar. Jadi kitab ini adalah kitab syair yang ditulis dan dirangkai oleh beliau, yaitu Abdul Qadir bin Haji Khalid. Beliau menulis kitab ini, kemudian dia nisbatkan kepada al-alimu al-allama al-syekh Al-Hajj Muhammad As'ad Al-Bugisi, pendiri Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, yang menggagas atau yang memulai kegiatan pembelajaran pesantren di kota Sengkang ini. Baiklah, kita masuk. Jadi nama kitab ini adalah namanya kitab Sulamul Usul, atau lengkapnya adalah kitab ini beliau namakan sebagai, namanya adalah kitab Nailul Ma'mul ala Sulamil Usuli. Ini nama kitabnya. Begitu kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatal qudusi huwal fakiru as'adul bukisi ahmadu rabbi manihal usuli lifahmi ma'uda'a fil usuli musalliyan ala nabil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man qafa. Jadi ini 3 bait pembahasan kita pada kesempatan ini pada kitab Sulamul Usul yang dinisbahkan kepada Andre Gurutta Syekh Muhammad As'ad Al-Bugisi.
Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu berkata. Yaqulu berkata. Raji orang yang senantiasa mengharap. Jadi raji orang yang senantiasa mengharapkan. Jadi inilah indahnya bahasa Arab, singkat, satu kata namun maknanya dalam bahasa Indonesia itu panjang ya. Jadi yaqulu raji, berkata seseorang yang mengharapkan, seseorang yang mengharap. Rahmatal Quddusi, berkata seseorang yang mengharapkan rahmata al-Quddusi, rahmat seseorang yang mengharapkan rahmat al-Quddusi. Jadi yang dimaksud di sini al-Quddus yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-Quddus. Jadi ini al-Quddus adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Huwa yaitu, maksudnya di sini huwa yaitu siapa yang dimaksud? Raji, orang yang mengharap. Siapa yang berkata di sini? Yaqulu raji, berkata seseorang yang mengharapkan rahmat. Seseorang itu siapa? Di sini diperjelas huwa yaitu dialah al-faqir as'adu. Ini huwa yaitu al-faqir as'ad. Anda gurutta as'ad. Itu yang dimaksud orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh penulis di sini yaitu Ante Gurutta Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi, orang Bugis. Ini Al-Bugisi ini adalah nisbah, penisbatan asal atau kampung. Jadi Gurutta As'ad ini beliau adalah orang asli Bugis, dinamakan Al-Bugisi. Jadi ini bait yang pertama, yaqulu raji rahmatal quddusi huwal fakiru as'adul bukisi. Jadi berkata orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, huwal fakiru, yakni al fakir as'adul bukisi, Haji Muhammad As'ad al-Bugisi. Jadi yang menulis kitab ini adalah seseorang yang bernama Al-Fakir Abdul Qadir bin Haji Khalid. Namun beliau menisbahkan tulisannya ini kepada Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad As'ad al-Bugisi. Dan kitab ini khusus untuk kitab usul fikhi. Beliau menamakannya dengan Sulamul Usul, Nailul Ma'mun fi Sulamil Usul. Nama kitabnya seperti itu, yaitu Nailul Ma'muli ala Sulamil Usul. Kemudian kita lanjut, Ahmadu, aku memuji. Ahmadu, aku memuji. Rabbi, Tuhanku, aku memuji Tuhanku. Manihal usuli, maniha, yang memberikan. Al-usuli, pengetahuan tentang usul. Maksudnya adalah usul fikhi.
pengetahuan tentang usul fikih. Itu pengetahuan tentang al-usul, tentang dasar-dasar, tentang kaidah-kaidah. Jadi ahmadu rabbi manihal usuli, aku memuji Tuhanku yang memberikan pemahaman tentang usul. Al-usul lifahmi, untuk memahami. Lifahmi, untuk memahami. Lifahmi, untuk memahami. Ya, lifahmi, untuk memahami. Jadi karena kata Andre Guru Taqiyah Muhammad As'ad, jadi beliau bersyukur atau memuji Allah Subhanahu wa taala karena diberikan pemahaman tentang al-usul. Pemahaman ini beliau pakai untuk memahami, lifahmi ma'uda'a. Ma'auda'a. Jadi ma'auda'a, apa yang diletakkan. Ma'auda'a, diletakkan. Ma'auda'a fil usuli, pada usul. Pada usul. Maksudnya di sini apa yang diletakkan pada usul adalah hukum-hukum yang diperlukan ilmu usul untuk memahaminya. Jadi untuk memahami sebuah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah usul ad-din atau dasar-dasar agama, kaidah-kaidah agama, yang merupakan ilmu yang paling dasar, yang paling penting diketahui, yang memerlukan satu ilmu tersendiri namanya usul, ilmu usul. Misalnya kita ingin memahami fikih atau ilmu-ilmu tentang syariat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan ilmu namanya ilmu usul. Itu namanya ini yang kita pelajari, ilmu usul fikih, untuk memahami kaidah-kaidah pembentukan hukum, kaidah-kaidah dalam pengistinbatan atau dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum. Itu yang menjadi fikih atau pemahaman atau syariat yang disusun dalam sebuah fikih, ilmu fikih. Jadi hukum-hukum. Jadi ahmadu rabbi manihal usuli, aku memuji Tuhanku yang memberikan pengetahuan tentang usul. Lifahmi ma'uda'a fil usuli, untuk memahami ilmu yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala padanya, usul, ilmu usul. Sebuah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diperlukan ilmu usul untuk memahaminya. Lanjut, musallian senantiasa bersolawat. Musallian senantiasa bersalawat ala nabiyil mustafa, kepada nabi al-mustafa, kepada nabi al-mustafa, kepada nabi pilihan al-mustafa. Jadi senantiasa bersalawat. Jadi Andre Guruta di sini bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi pilihan, yakni yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia, bahkan sekian banyak nabi dan rasul. Salah satu-satunya yang terpilih sebagai nabi al-mustafa, yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan para keluarganya. Wa alihi, dan para keluarganya. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. Wa man qafa, dan orang-orang yang setelahnya. Jadi waman qafa di sini orang-orang yang setelahnya dan hingga hari kiamat, yang mengikuti jejak dan langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari
kiamat. Jadi musalliyan 'alan nabiyil mustafa, senantiasa bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW, nabi pilihan, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, wa man qafa dan kepada orang-orang yang setelahnya hingga hari kiamat. Jadi itulah pembahasan kita tentang Muqaddimah Usul Fikhi, pembukaannya dalam kitab Sulamul Usul yang merupakan kitab yang dinisbahkan kepada Anda Gurutta Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi. Yaqulu raji rahmatal qudusi huwal faqiru as'adul bugisi, Ahmadu Rabbi manihal usuli li fahmi ma auda'a fil usuli, musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man qafa. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan kita di kitab ini Sulamul Usul pada bait yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekeliruan, kesalahan, mohon disampaikan melalui link WA yang ada pada link video ini. Saya kira sekian. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.